Tidak, aku suka belajar dan punya banyak gagasan yang jelas. Adalah sangat mungkin kita akan harus berbicara pada ahli-ahli Taurat dan aku tidak ingin kalah dalam berargumentasi. Dan apa kau pikir bahwa pada saat kau memerlukannya kau akan dapat menarik warna yang dibutuhkan dari tas kain di mana kau menyimpan semua gombalmu? Tanya Petrus. Gombal, perkataan guru, kau menyumpah. Jangan berpura-pura kau terkejut. Perkataan-perkataan itu bukan gombal dalam mulutnya. Tapi begitu perkataan-perkataan itu disalahgunakan oleh kita maka akan menjadi gombal. Coba berikan sehelai bisus yang mahal pada seorang bocah. Maka bisus itu akan segera menjadi gombal yang kotor dan koyak. Dan itulah apa yang terjadi pada kita. Sekarang jika kau berharap untuk memancing di saat yang tepat gombal kecil yang kau butuhkan, karena gombalnya, dan karena kotornya, aku tidak tahu akan apa jadinya kau nanti. Tidak usah khawatir, itu urusanku. Oh, kau dapat pastikan bahwa aku tidak akan khawatir. Aku sudah punya cukup masalah-masalahku sendiri. Dan lalu, aku akan senang asal saja kau tidak menyakiti guru. Sebab, jika itu terjadi, aku akan peduli juga dengan urusanmu. Kau bisa lakukan itu jika aku melakukan suatu yang salah. Tapi itu tidak akan pernah terjadi, sebab aku tahu bagaimana bersikap. Aku bukan orang bodoh, sebaliknya aku yang bodoh, aku tahu. Dan sebab aku bodoh aku tidak menyimpan beban apapun untuk dipamerkan kemudian pada saat yang tepat. Tapi aku memohon kepada Allah dan Allah akan menolongku demi Mesiasnya. Bagi siapa aku adalah yang paling kurang dan hambanya yang paling setia. Kita semua setia, timpal Yudas dengan sengit. Oh, kau jahat, mengapa kau membuat marah Bapakku? Dia tua dan dia baik. Kau jangan berbuat seperti itu. Kau jahat dan kau menakutkanku, kata Yabes dengan wajah galak, sesudah diam dan mendengarkan dengan seksama. Dan itu jadi dua, bisik Yakobus Sebedes dengan suara lirih, dengan menyodok Andreas dengan sikunya. Meski dia sudah berbicara dengan suara pelan, Iskariot mendengarnya. Engkau dapat lihat, guru, apakah perkataan bocah bodoh dari Magdala itu meninggalkan bekas, kata Yudas meledak dalam amarah. Tidakkah lebih menyenangkan untuk lanjut mendengarkan pelajaran guru, dan bukannya bertingkah seperti anak-anak yang marah, saran Thomas penuh damai. Tentu saja, guru, ceritakan lagi kepada kami mengenai bundamu. Masa kanak-kanaknya begitu cemerlang? Tepat refleksi dari kecemerlangan yang menjadikan jiwa kita murni. Dan aku, seorang pendosa yang malang, sungguh sangat membutuhkan terang itu, seru Matius. Apakah yang harus aku ceritakan pada kalian? Ada begitu banyak kisah, yang satu lebih menyentuh dari yang lain. Apakah ia menceritakannya padamu? Ya, sebagian. Tetapi Yosef menceritakan padaku lebih banyak lagi, sebagai kisah-kisah yang paling indah yang dapat ia ceritakan pada seorang anak, dan juga Alfeus anak Sarah, yang beberapa tahun lebih tua usianya dari bundaku, dan adalah sahabatnya sepanjang periode singkat ia tinggal di Nazaret. Oh, mohon, ceritakanlah pada kami, pinta Yohanes. Mereka semua duduk dalam sebuah lingkaran di bawah naungan pepohonan zaitun, dengan Yabes di tengah terpaku menatap Yesus seolah dia sedang mendengarkan sebuah kisah surgawi. Aku akan menceritakan kepada kalian mengenai pelajaran tentang kemurnian yang diberikan bundaku pada sahabat kecilnya dan lebih banyak lagi orang beberapa hari sebelum masuk bait Allah. Seorang gadis di Nazaret, seorang sanak Sara, menikah pada hari itu dan juga Yoakim dan Ana diundang ke perkawinan. Maria kecil pergi bersama mereka, dan bersama anak-anak lainnya. Ia harus menaburkan helai-helai bunga di jalan si mempelai. Mereka mengatakan bahwa ia adalah yang paling cantik, sebagai seorang kanak-kanak, dan semua orang puas dengannya sesudah kedatangan sukacita mempelai. Tidaklah mudah melihat Maria setiap hari, sebab ia tinggal nyaris sepanjang waktu di rumah, di mana ia mencintai sebuah groto kecil lebih dari tempat lain manapun, dan bahkan pada masa sekarang ia menyebutnya groto perkawinannya. Jadi, apabila ia tampil di luar, dengan rambut pirang, kemerahan dan lemah lembut, ia dihujani perhatian.
Mereka biasa menyebutnya bunga dari Nazaret, atau mutiara dari Galilea, atau juga damai dari Allah, dalam mengenang sebuah pelangi sangat besar, yang sekonyong-konyong muncul begitu ia dilahirkan. Sesungguhnya ia adalah semua itu, dan terlebih lagi. Ia adalah bunga dari surga dan dari ciptaan, mutiara dari Firdaus dan damai dari Allah. Ya, damai dari Allah. Aku adalah yang damai sebab aku adalah putra Bapa dan putra Maria, damai tak terhingga dan damai yang manis. Pada hari itu semua orang ingin menciumnya dan membawanya ke pangkuan mereka. Dan sebab ia enggan dicium dan disentuh, ia berkata dengan keseriusan yang lembut, "Tolong, jangan buat aku kusut." Mereka menyangka bahwa ia sedang berbicara mengenai gaun linennya, yang dikencangkan pada pinggangnya, pada kedua pergelangan tangan dan lehernya dengan sehelai pita biru, atau mengenai mahkota kecilnya yang dari bunga-bunga biru, dengan mana Ana mendandani kepalanya agar keriting rambutnya tertata rapi, dan mereka meyakinkannya bahwa mereka tidak akan mengusutkan gaun ataupun mahkotanya. Namun, yakin pada dirinya sendiri, sebagai seorang perempuan kecil berusia 3 tahun yang berdiri di tengah lingkaran orang-orang dewasa, ia mengatakan dengan serius, "Aku tidak sedang memikirkan apa yang dapat diperbaiki. Aku sedang membicarakan jiwaku. Jiwaku milik Allah, dan dia tidak ingin disentuh terkecuali oleh Allah." Mereka menyanggah, "Tapi kami menciummu, bukan jiwamu." Ia menjawab, "Tubuhku adalah bait dari jiwaku dan roh adalah imamnya." Orang-orang tidak diperkenankan masuk ke halaman imam. Tolong, jangan masuk ke halaman Allah.